baik pemirsa, selamat pagi dari Parapa. Hari ini kita dalam kegiatan Palau. Hari ini keluarga kedatangan tamu dari Makassar, guys. Kita spill dulu tamu-tamu yang dari Makassar ini. Oh, selamat bergabung yang baru menonton. Hari ini adalah rangka kegiatan Pasonglo almarhum siapa lagi namanya kan? Lupa. Yang meninggal. Selamat bergabung semuanya, guys. Iya, ini kita baru mulai ini. Ada juga turis yang datang dari luar, pemirsa. Hari ini dalam rangka kegiatan Pasonglo, kita akan lihat mereka yang dari Universitas Makassar ini. Mereka dari mana lagi, Pak? Dari kalau di Makassar ya. Ganting-ganting semua pemirsa. Selamat pagi. Ramah-ramah semua mahasiswanya, pemirsa. Yang ini yang ciwi-ciwinya dari Makassar ini, halo. Yang di belakang juga halo. Manis-manis semua, imut-imut, lucu-lucu, guys. Hari ini belum terlalu ramai karena masih pagi-pagi. Jadi kita akan spill dulu yang ada di selamat pagi, Kak. Bye. Dengan satu itu anak tomates sama KTT mahasiswa lah aku lagi. Good morning. Morning. Kita lihat ini turis dari luar ini, pemirsa. Dari mana ini, Bu? Dari Jerman. Dari from Jerman. From Jerman sama Belanda. Jerman and Belanda, guys. Oh, Tes Netherlands. 1 2 3 3 2 1. Kopi ya? Tabel aku Indonesia update. Dan aku Bersama Om Samsul juga di sini Samsul. sedang bertamu bersama turis-turis yang lain. Ente adik-adik datang dari Makassar. Dia mahasiswa di UIN di sana. Dia datang untuk menyaksikan acara Indonesia Ambek Dari dilaksanakan mahasiswa Makassar itu. pertengahan sudah kegiatan pertengahan pada hari ini. Kemudian kami mohon atau kepala aku lako mintu anak tomates ya ampona rampok kuminde nah saksikan itu tamunta betul lepa yaitu mintu anak tomates ya ampona rampok kuminde nah saksikan itu adik-adik Jobe Makassar sama na saksikan tuh kegiatan tuh toba-tuanta. Kemudian aku toba-toba tuh patodokan kita sabar pesatu sama yaitu kegiatan tetap dilanjutkan. Bersemangat. Iya, selamat pagi para adik-adik saya dari UIN. Kebetulan
untuk menunggu keluarga yang mungkin duduk bersama kita pada pagi hari ini, dimohon pertanyaan dari ada apa yang perlu ditanyakan, yang mungkin perlu dipertanyakan. Jangan bertanya yang tidak masuk akal. Jadi nanti Bapak yang tadi, kebetulan Bapak tadi itu ketua panitia pelaksanaan upacara nenek yang Dari Makassar ini. sementara berlangsung ini, guys. Ya. Jadi nanti Nonton juga kalau mungkin nonton. kalau misalnya Di MM Toraja News. Toraja News di YouTube dengan Facebook. Kalau mau kita nonton. boleh juga saya. Kalau mau kita muka tetap. sedikit. Kenapa dia ibu haji? Iya. Sambil 50-an. menunggu, keluarga yang mau duduk bersama kita. Tanya penonton lagi dia, Pak. Tadi untuk Tanya penonton. sedikit informasi tentang budaya dari Toraja. Manis-manis semua, Pak. Budaya itu tidak terlalu jauh, cuman ya mungkin di setiap kampung itu adatnya sedikit berbeda. Tetapi tidak terlepas dari itu juga kita sudah saling mengerti. Seperti Makassar, kalau dia bilang pergi, itu mungkin ada dua bahasa, ya. Jadi sebenarnya sama. Ya. Jadi hari ini mungkin hari ke-6 kalau saya tidak salah. Jadi pertengahan. Ini kita sempat datang pertengahan upacara. Cek kita bantang kata-katanya dulu, Bos. Oh, nanti bosku kita lagi lihat orang penerangan ini. Sehingga nenek sebentar itu diusung ke entah Patani atau Pahat Padu, ke kuburan lah kalau kita muslim, diantar ke sana. Setelah itu juga belum tiga, masih ada kalau kita orang Islam itu masih ada hari-harinya, ya. Kalau mereka, kalau dia dari Katolik mungkin ada hari ketiga, itu masih dilaksanakan juga. Ada juga hari ke-100 dan seterusnya ada. Ya. Namun kalau kita di sini karena mungkin capeknya, ya tinggal keluarga nanti dengan dari pihak gereja yang melaksanakan upacara itu. Jadi silakan bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Dia kau bikin, Mbak? Om, Mbak? Tabe. Dari Makassar ini, guys, jauh-jauh dari Makassar. Manis-manis semua ini. Hah? Oh, ini namanya Faida. Pemirsa. Handa, guys. Ini Handa. Kalau kita Faida Isra. Aisra. Ica. Ica. Fadi. Oh, Fadi, guys. Mantap. Semangat pagi juga, bosku. Jangan lupa bersedekah pagi-pagi. Bintangnya dulu. Karena saya sudah spill cewek-ceweknya Makassar dari mahasiswa mana Kida? Hah? UIN. Oh, dari UIN ini, guys. Sempat tanya ada yang kenal ini. Oh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor UIN Makassar atau para dosen. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa. Sebelum kita masuk bincang-bincang, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Arnoldus Limbu, Purnawirawan Mayor Infanteri. Jadi dinas saya 12 tahun di Makassar,
10 tahun di Bone, saya berakhir di Mamuju 15 tahun. Supaya untuk mempersingkat waktu, kalau ada mau kita bincang-bincang atau mau bertanya, dipersilakan. Ayo, silakan. Silakan. Ternyata Ibu dosennya langsung. Terima kasih. Selamat pagi buat tuan rumah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat anak-anakku. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah diterima dengan kedatangan kami di sini. Saya perkenalkan juga bahwa kami kelompok dari mahasiswa UIN Alauddin Makassar, dan perlu bapak-bapak dan ibu-ibu selaku tuan rumah mengetahui bahwa apa tujuan, maksud dan tujuan kedatangan di sini, ya. Nah, maksudnya itu kita di kalangan kampus akademik itu hanya selalu memberikan teori. Yang itu kebudayaan khusus di Sulawesi Selatan itu mencakup tentang berapa aspek kebudayaan dan termasuk budaya Tator. Ya, di Tator ini termasuk dengan budaya Sulawesi Selatan, ya. Itu termasuk budaya Sulawesi Selatan, ya. Kemarin itu ada macam kebudayaan, ada berapa macam, ya. Termasuk dalam upacara kematian. Ya. Juga di Tator ini kebetulan hari ini kita dipertemukan tentang upacara tersebut. Nah, itu salah satu kebudayaan yang mahasiswa patut menyaksikan tentang bagaimana prosesi dalam mempelajari budaya tersebut, khususnya yang ada di Tator, ya. Jadi untuk mengetahui semua itu kebetulan hari ini kita dipertemukan. Jadi itu hanya maksud dan tujuan kedatangan kami untuk melihat upacara tersebut, ya. Jadi tidak apa-apa. Jadi saya minta kepada adik-adik, ya, untuk melihat kalau ada perlu ditanyakan sesuai dengan teori yang Anda dapatkan dalam kampus itu, ya. Apakah betul dalam pelaksanaan itu untuk mempertemukan antara teori dan prakteknya saja, ya. Jadi itulah tujuan kami untuk datang menyaksikan upacara kematian dalam budaya Tator sendiri. Karena di budaya kematian di lain tempat itu juga mempunyai perbedaan. Misalnya, ya, di Bone beda, di Jeneponto beda, dalam kabupaten itu juga berbeda antara kabupaten. Termasuk juga Tator ini juga mempunyai sifat perbedaan dalam budaya tersebut, ya. Jadi saya kira itu, ya, dari saya, Pak. Makasih, ya. Makasih pada Ibu Haji atau Rektor. Ya, dipersilakan kepada adik-adik, mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, dipersilakan, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, saya bertanya. Minta maaf, kalau bisa diperkenalkan nama supaya kita bisa tahu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, asal Takalar. Dari pertanyaan saya, Pak, dalam pelaksanaan acara kematian ini mungkin berapa hari acara, mulai dari hari pertama sampai hari terakhirnya, berapa hari, Pak? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya jawab langsung saja, karena kalau mau dikumpulkan nanti itu makan waktu. Terima kasih kepada adik mahasiswa Ridwan yang dipertanyakan berapa lama waktunya diacarakan.
mungkin 2 hari, ada yang mungkin 10 hari, ada yang mungkin tahunan, seperti itu. Jadi itu tergantung dari kondisinya, maksudnya kadang-kadang kalau banyak keluarganya banyak merantau ke negara lain atau daerah-daerah lain, itu harus ditunggu dulu. Nanti setelah datang semua baru dilakukan untuk acara prosesi pemakaman. Jadi kalau ini bapak dengan nenek saya ini dimulai dari tanggal 15 April, nanti berakhir sampai tanggal 5 Juli. Jadi itu ada banyak tahap yang dilakukan. Ada tahap yang banyak dilakukan sampai 5 Juli. Demikian. Barangkali demikian. Ya. Ya, silakan kalau masih ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal dari mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Yang ingin saya tanyakan Pak, adakah ciri khas acara kematian yang kita laksanakan saat ini dengan acara kematian yang lain? Lalu yang kedua, apakah acara kematian ini itu dilakukan ketika hanya ada orang meninggal ataukah bisa dilakukan ketika ada orang yang tidak meninggal, begitu Pak? Namanya Akmal. Akmal. Terima kasih pada adik Akmal. Yang ditanyakan itu apakah yang pertama apakah ada ciri khas, yang kemudian acara ini kapan dilaksanakan saja. Jadi saya ambil dari yang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu di Toraja itu ada namanya Rambu Solo dan Rambu Tukar. Jadi kalau acara ini namanya Rambu Solo, ya acara kematian. Kalau misalnya acara pesta pernikahan itu kemudian pokoknya bukan dari kematian, itu namanya Rambu Tukar. Ya. Kemudian ciri khasnya pasti ada. Jadi ada strata. Jadi di Toraja itu ada strata. Barangkali demikian. Terima kasih Pak atas jawaban. Hasilnya. Mungkin masih ada. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aransyah dari mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Yang ingin saya tanyakan untuk perihal acara ini yang tadi disampaikan oleh beliau, setelah 4 tahun meninggalnya keluarga dari Nek Nona, itu diadakan acara. Yang ingin saya tanyakan itu mengapa ketika sudah 4 tahun meninggalnya keluarga dari Nek Nona, mengapa diadakan acara seperti ini? Dan yang kedua yaitu kerbau seperti apa yang disediakan oleh dari keluarga itu sendiri? Apakah memang kerbau yang biasa saja atau memang kerbau yang memiliki tingkatan yang berbeda sesuai dengan kasta kita masing-masing? Yang ketiga yaitu ya masalah babi, apakah juga sama seperti yang di poin kedua? Apakah memang babi biasa saja atau memang ada babi yang memang sangat dispesialkan untuk acara dari keluarga Nek Nona itu sendiri? Mungkin saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada adik-adik. Jadi yang saya langsung saja yang pertama, kenapa selama 4 tahun baru bisa diacarakan? Dari awal tadi saya sampaikan bahwa itu karena kondisi, terutama karena turunannya banyak merantau. Jadi turunan itu harus datang semua baru bisa diacarakan acara pemakaman.
Jadi baik itu cucunya, anaknya, saudaranya itu harus berkumpul semua. Jadi kita sudah tahu kondisi sekarang itu kan masing-masing kena otoda itu. Jadi masing-masing daerah punya aturan tersendiri. Jadi tidak serempak datang. Jadi kita melihat saja waktu-waktu libur. Kata kasarnya waktu libur. Itu. Kemudian masalah kerbau. Kalau di kerbau itu, kalau di Toraja itu kerbau ada tingkatan. Ada tingkatan. Jadi kalau ada harga paling rendah mungkin 30 juta. Ada juga yang 1 miliar. Ya, ada tingkatan. Jadi ada namanya pudu, ada namanya balian, ada namanya saleko, ada namanya bonga, ada namanya todi. Jadi itu tingkatannya itu. Jadi ada tingkatannya. Kalau babi tidak bertingkat. Jadi ya itu babi itu ya sesuai dengan ukuran besarnya. Kalau kerbau sesuai dengan ukuran warna. Ya, kalau misalnya saleko ya ada yang 1 miliar, ada yang 900 sampai 300. Paling rendah 350 paling rendah. Kalau yang pudu tadi itu ada 40, ada 50. Jadi seperti itu. Mungkin sudah ya, oke, makasih. Ada lagi biar supaya kita karena masih ada kegiatan lain ini. Saya, Pak. Oh ya, silakan. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lain. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Evi Erviana, bisa dipanggil Evi. Pertanyaan pertama saya, Pak, terkait dari tadi kan ada bahasanya Bapak ketua ya, ketua panitia pelaksana gitu. Yang ingin saya pertanyakan, ketuanya itu diambil dari keluarganya sendiri atau masyarakat setempat atau atas dasar apa sehingga bisa menjadi ketua panitia pelaksana dalam acara tersebut. Kemudian yang kedua, terkait dari mungkin ikon dari hewan ketika diadakannya kegiatan tersebut, yaitu kerbau. Ini kerbau memang satu-satunya hewan yang bisa disembeli ketika diadakan kegiatan tersebut atau bisa hewan lain, dan sebenarnya apa sih yang mendasari yang kemudian kenapa bisa kerbau ini menjadi salah satunya ketika itu hewan satu-satunya yang bisa disembeli ketika diadakan kegiatan tersebut. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih kepada Adik Epi. Yang saya jawab pertamanya masalah struktur yang ada di dalam tim kerja. Jadi ya, ditanyakan tadi itu apakah ketuanya itu atau tim kerjanya itu diambil dari keluarga atau dari di luar keluarga. Begitu pertanyaannya. Untuk kalau di Toraja itu ada organisasi. Ada organisasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Jadi untuk ketua atau panitia diambil dari kelompok yang ada di daerah itu, yang misalnya tempatnya orang berduka. Itu panitia diambil dari situ, termasuk ketua dan seksi sampai seterusnya. Kalau keluarga itu kita ya hormati keluarga karena dia sebagai orang berduka, dia sebagai orang, jadi ya tidak dilibatkan. Tapi untuk hubungannya pekerjaan itu tetap kita koordinasi dengan keluarga seperti itu. Jadi keluarga misalnya anak cucu seperti itu. Demikian. Untuk masalah kerbau, kenapa dipotong kalau orang meninggal? Jadi itu sudah dari budaya Toraja, memang itu salah satu ucapan apa itu turut merasakan penderitaan atau orang tua kita, maksudnya apa namanya itu kita untuk apa itu berterima kasih, bukan dikatakan terima kasih tapi tidak, karena kita itu menghargai, kita penghargaan kepada orang tua kita. Itu salah satu penghargaan, kita hargai orang tua kita, sehingga kalau sesuai dari kemampuan, kalau mampunya yang besar-besar yang besar-besar, kalau mampunya ya kecil-kecil ya. Tapi itu tujuan utamanya adalah penghargaan kepada orang tua, karena orang tua yang membesarkan kita sampai
kita besar seperti itu. Itu tujuan utamanya. Mungkin sudah jelas? Oke, ya. Iya, saya tambahkan sedikit dengan kalau orang Toraja itu menikah tidak diperbolehkan itu namanya potong kerbau. Enggak. Jadi khusus untuk prosesi seperti ini, kematian ya. Nah, namun ya kematian ini ada tingkat. Jadi kalau yang pernah dipertanyakan tadi itu ada tingkatan kerbau tergantung dari strata di dalam satu kampung. Ya. Jadi kalau di Toraja ada pula yang mungkin sembelih kerbau 100 tapi tidak semuanya ini dipakai. Ya. Tidak semuanya hiasan-hiasan ini dipakai walaupun sembelih kerbau 100 ekor. Jadi tergantung kastanya di dalam kampung. Ya. Namun juga mohon maaf Bapak, namun juga biar almarhum ini orang seperti itu ya, kalau cuman misalnya dipotongkan hanya 3 ekor kerbau tidak layak juga dipakai seperti ini ya, tidak layak juga dipakai seperti ini. Nah kalau istilahnya kalau sudah namanya Mak Palao ya, sekarang kan harinya Mak Palao. Kalau namanya Mak Palao itu ya tidak semuanya orang Toraja di Palao, tidak semuanya. Walaupun nyembelih kerbau 50 begitu saja, tidak semuanya. Jadi itu ada standarnya kerbau. Kalau di kampung saya ya 12 ekor sudah boleh Mak Palao. Itu namanya dilayu-layu atau dirapai. Ingat itu, dilayu-layu kalau 12 ekor kerbau ke atas. 12 ekor kerbau ke atas sampai 21, 23 itu masih sama. 12 sampai 23 ekor masih sama. Kecuali 24 itu lain lagi. 24 sampai 35 itu masih sama. Jadi jangan kita bilang saya potong 18 ekor kerbau itu standarnya baru 12. Kecuali sudah 24 itu namanya rapasan subur. Jadi ingat itu namanya dirapai. Tergantung dari keluarga, dari kemauan keluarga. Salah kalau saya katakan kemampuan. Mereka mampu, cuma kemauannya. Apakah kita mau beli saleko, bohongan dan sebagainya, tergantung dari kesepakatan keluarga. Nah, kemudian kenapa mayat disimpan sampai 4 tahun ya? Karena ini yang meninggal ini ada 2 orang, anak dan ibu. Itu dia meninggal 1 hari. Jadi namanya ajal kita tidak tahu ya. Jadi ada 2 itu. Ini yang meninggal dan mayatnya itu di sana itu ada. Jadi kenapa sampai demikian ya, banyak saja hal seperti yang Bapak katakan. Mungkin anaknya banyak merantau, belum sempat datang, jadi pada waktu dia meninggal semuanya itu hadir untuk menjanjikan bahwa tahun berapa. Setelah tahun itu dan masih ada yang katakan saya belum punya kerbau, itu ditunda. Selama berturut-turut 3 kali itu tidak boleh lagi ditunda. Mau ada kerbau saudara, mau tidak ada, kita harus dari mana itu? Karena tidak Mahasiswa tidak dari baik namanya Makassar, atau dari UI. disimpan terlalu lama. Sebenarnya. Dari Makassar. Jadi itu ada kesepakatan mau kita acarakan nenek bapak tahun kapan. Seperti sekarang 4 tahun lalu, tapi mereka sudah sering bertemu untuk merencanakan ini.
Setelah sepakat, oke, dimulailah. Misalnya ada yang mungkin dikatakan tidak ada sempat datang karena sesuatu hal, tidak apa-apa juga. Apa boleh buat? Ya, jadi misalnya ada saudara bapak ini tidak sempat datang karena sesuatu hal, mungkin diberikan saja kerbau di sini ya Pak, untuk ditunjuk bahwa ini kerbaunya adik saya, ini kerbaunya kakak saya, walaupun orangnya tidak ada. Tinggal apa itu yang tempat kasih masuk uang diterima di sini, bayar, selesai. Begitu. Jadi kalau ada yang mau bertanya lagi, tapi rupanya sudah cukup. Kami berterima kasih karena sudah sedikit memotong. Acara ini sudah mulai dari tanggal 15, sudah ada semua acaranya. Jadi kita sangat berterima kasih sama Bapak ini, kita memotong masuk. Sebenarnya itu tidak boleh, makanya saya cari tahu sama Bapak tadi, tanya mohon maaf Pak, apakah boleh? Sebenarnya tidak boleh. Iya Om Sulaim itu acara sudah ini. Tapi karena kebijakan Bapak sama ibu-ibu dosen, utamanya sama mahasiswa ini, dia bilang ya tidak apa-apa, kita ambil kesempatan sedikit, nanti kita koordinasikan sama tua-tua kampung. Itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Itu sudah ada aturannya, tanggal ini, jam ini harus begini. Seperti sekarang jam 12 nanti Pak ya, jam 12 lewat 1 menit itu rambu Solo. Rambu itu asap ya, Solo itu menurun kematian. Kalau rambu tukar itu seperti syukuran. Anda kata kita orang dari Islam perasaannya apa ya, begitu. Itu namanya rambu tukar. Jadi rambu tukar itu dilaksanakan dari pagi sampai tengah hari, bahkan sampai sore, sampai selesai. Namun rambu Solo itu harus jam 12 lewat 1 menit. Ya, itulah istilah aturannya, namanya rambu Solo. Artinya Solo itu nanti matahari agak menurun sedikit, jam 12 lewat 1 menit baru dilaksanakan namanya acara Mapa Solo. Ya, karena mungkin sudah tiba saatnya untuk mohon maaf, sudah tiba saatnya mau adakan upacara. Terima kasih banyak Pak atas berkenannya kepada ibu-ibu ini, mahasiswa-mahasiswa ini, sehingga Bapak mengambil kebijakan untuk menyusun masuk acara. Kami sangat berterima kasih, khususnya saya dari pemandu wisata. Saya sangat berterima kasih karena mungkin di tempat-tempat lain tidak boleh Bu. Saya sering sama Ibu Umi itu. Jadi ketika kita datang ya datang seperti itu. Kita minta kesempatan, ada yang bilang oh maaf Pak, seandainya kemarin tidak apa-apa. Ini sudah mau dilaksanakan. Jadi sekali lagi saya katakan banyak-banyak berterima kasih. Sebenarnya kalau kita orang Toraja, sangat tahu piti, pati puluh dalam pokada kurulen semangat, tetapi berterima kasih itu kami pikir tidak ada lagi yang lebih di atas daripada berterima kasih kepada Bapak. Ya, sekian. Oke guys, Terima kasih itulah kepada Bapak dari Dinas beberapa Pariwisata, pertanyaan dari kakak-kakak dari Universitas UIN Makassar. Universitas UIN, Ibu dosen, kami sangat berterima kasih sudah dikunjungi. Kita kemudian di dalam akhiri kedatangan kita ini dulu mungkin pemirsa karena sudah ada hal-hal juga yang tidak waktu kurang pantas banyak atau karena tidak acara kan sudah berkenan di kita hati. akhiri dulu. Kami Sampai mohon dimaafkan karena bertemu itu lagi nanti merupakan bosku Pak kemampuan Kandi dulu. Oke Pak Yohanes. Keterbatasan kami selaku manusia biasa. Sudah selesai, Jadi bosku. Kita sekali akhiri. lagi kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi nanti, hal-hal pemirsa. yang tidak sesuai dengan harapan para dosen, adik-adik maupun dari Dinas Pariwisata. Terima kasih, selamat jalan. Semoga tetap sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.